Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuli Astari. Saya di sini ingin memenuhi tugas di luar kelas, yaitu di hari keempat. Yaitu nomor pertama yaitu nomor satu yaitu mengupload dan melaporkan hasil observasi kelas yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Poin pertama yaitu pengamatan terhadap motivator. Nomor kesatunya, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid, yaitu dengan menerapkan 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut namanya. Nomor kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Pertama yaitu doa sebelum belajar, lalu lagu menyanyikan lagu wajib Bimba, berdialog, berdoa, bercerita atau mendongeng. Nomor ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, yaitu dengan menerapkan metode kurikulum Bimba dengan baik dan benar. Lalu ajak anak bermain bacaan juga. Sebelum main baca-bacaan, ajak anak tepuk semangat terlebih dahulu agar anak lebih semangat. Nomor keempat, itu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Kita sapa anak dulu terlebih dahulu agar jadi setelah itu kita ajak anak berdialog, misalkan halo kakak, seperti itu ya. Nomor kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi, yaitu seperti anak rajin, anak baik, anak semangat, sayang, sudah bagus belajarnya, seperti itu ya. Nomor keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Ketika bermain dan belajar dan diberikan minimal 5 menit sekali. Lalu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Itu harus selalu bahagia, ceria, harus selalu senyum kepada anak, dan motivator mengarahkan anak untuk berperan aktif. Dan penampilan motivator pun setidaknya ya harus rapih juga. Nomor ke-8, bagaimana cara yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan, yaitu menjadikan suasana kelas selalu menyenangkan dengan menerapkan far learning, small step system, individual system, dan serta varian skill. Nomor ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Ya, kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan secara bersamaan. Poin selanjutnya yaitu pengamatan terhadap murid, tahapan murid. Nomor 1, bagaimana cara ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Anak sangat ceria, anak selalu bersemangat dan dalam melakukan kegiatan tersebut. Nomor kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Nomor ketiga, bagaimana cara ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan?
bermain dengan motivator pada kegiatan inti. Anak kelihatan begitu ceria, semangat. Nomor keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yaitu ada yang awalnya langsung senang dan ceria, dan ada juga yang enggak. Tetapi motivator selalu membuat suasana senang lebih menyenangkan lagi, sehingga semua anak pun akan menikmati kegiatan bermain sambil belajar itu dengan secara fun learning. Nomor kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentu tidak ada, karena semuanya selalu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Nomor keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Pertama, ada yang pendiam awalnya, tetapi ketika diajak main baca-bacaan ia semangat. Dan ada juga yang langsung semangat dan ceria. Ada juga yang begitu aktif dalam bermain sambil belajarnya. Lalu ada juga yang pendiam dan ketika diajak main baca-bacaan atau berdialog ia hanya nyaut, namun dengan suara kecil, tetapi ia memberikan respon yang sangat baik. Nomor selanjutnya yaitu pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Tentunya sangat menyenangkan, sangat diterapkan metode dan kurikulum bimbanya dengan baik dan benar. Tentunya saya sebagai motivator magang ikut merasakan dan ngerasa saya juga nggak sabar gitu, pengen punya murid sendiri seperti motivator yang lainnya, karena betapa bahagianya berada dengan mereka atau menjadi bagian dari keluarga besar Bimba AIWO. Dan banyak hikmah yang saya juga ambil, banyak pelajaran yang saya ambil juga. Nomor kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana pemaksaan, bentuknya atau kekerasannya yang terjadi? Tentu tidak ada. Nomor selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1 yaitu apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan, yaitu doa sebelum belajar, lagu wajib Bimba, berdialog, bercerita, dan mendongeng. Nomor kedua, apakah yang dilakukan oleh motivator, murid ketika kegiatan inti, yaitu dengan menerapkan teori Bandul, evaluasi afeksi anak yang dilakukan setiap saat, lalu evaluasi kognitif anak yang dilakukan setiap 10 menit sekali, lalu pemberian motivasi dan reward yang dilakukan 5 menit sekali minimal. Nomor ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid saat kegiatan inti, yaitu teori Bandul. Teori Bandul yaitu kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain bacaan. Mengapa disebut teori Bandul? Karena Bandul bersifat selalu kembali ke tengah.
Lalu, jadi teori Bandul mempunyai kegiatan prioritas. Kegiatan utamanya yang lebih banyak dilakukan dibanding kegiatan selingan. Kegiatan prioritas dalam teori Bandul yaitu seperti berbahasa Bimba, bermain modul, bermain bacaan dan membaca buku cerita. Nomor keempat, apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika penutupan? Yaitu mengulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan, doa sesudah belajar, lalu bernyanyi lagu pulang sekolah. Nomor kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIO interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu standar pertemuannya 3 kali dalam seminggu. Durasi pertemuannya adalah 30 plus 10 menit. Jadi 40 menit di Bimba AIO interview sebagai pengalaman positif bahwa proses belajar itu menyenangkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruan. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah.